Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada motor Poi Honda Blade. Kasusnya itu lucu Kang Bro. Jadi kalau hidup ya, kalau motor dihidupkan itu kontaknya di off kan itu tetap hidup motornya ya. Ini sementara akinya dicabut. Nah, akinya sudah dicabut ya. Ini saya coba motornya hidup apa enggak kalau tanpa aki, dan ternyata itu masih hidup dan tetap nggak mau mati. Ini saya on kan ya. Belum nggak mau hidup. Nah ini ada sesuatu ini Kang Bro. Motornya ya. Nah ini lucunya, dimatikan kontaknya gini tuh masih hidup motornya. Ya kan masih hidup, dimatikan kontaknya. Nah kira-kira apanya? Apakah kontaknya? Tuh, kalau memang kontaknya ya saya cabut sini masih hidup ya Kang Bro. Ini kabel, dua kabel yang dari kontak saya cabut pun dia masih hidup ya. Kira-kira apanya? Jadi menurut saya ini kemungkinan ada terjadi konsleting antara kabel merah dari kiprok. Merah dari kiprok ini kan ke sini bercabang ke aki, dan aki kan sudah saya matikan ya akinya. Ke sini terus naik ke sini ya. Naik ke bagian kontak, masuk ke kontak merah, keluar lagi warna coklat. Coklat ke sini ya. Coklat ke CDI. Hitam sorry ya. Motor ini hitam ya. Kalau untuk ini sebelum hitam dia itu merah dulu, masuk ke sini set. Setelah merah keluarnya itu merah strip hitam. Merah strip hitam, nanti dia masuk lagi ke sekring bagian dalam. Habis sekring dia masuk lagi hitam. Hitam itu nanti yang dibagikan ke beban-beban yang lainnya. Jadi menurut saya itu kerusakannya di kabel merah ini yang ke sini, terus merah hitam ini. Di antara itu berarti kabel merah dari kiprok yang menuju ke kontak dengan kabel yang menuju ke CDI itu nempel sepertinya. Ini coba saya cabut di sini ya. Saya cabut dari kiprok. Nah, dia kan mati. Karena arus utama kan dari sepul ke kiprok, kiprok terus ke kontak baru ke CDI. Tapi ini kan kontaknya diputus, dia tetap hidup, berarti dari kiprok ini yang ke arah CDI itu nempel ya. Kayak kita jumper lah dari kiprok ke CDI langsung. Saya akan edel-edel dulu ya. Oke Kang Bro ya, ini kabelnya sudah saya cabut dari sini dan saya kupas sedikit isolasinya. Nah cara ngeceknya kayak gini. Ini kan kabel kiprok saya cabut ya, yang warna merah ini nanti ya yang saya mau cek. Ini kan ada warna merah. Kok gambar silumen nih. Nah ini kan ada kabel warna merah. Nanti merah polos ini itu kan jalurnya kan ke sini ya, terus bercabang ke aki ya. Yang ke aki itu ke sekring dulu ya, ke aki, terus dia yang satunya itu naik ke bagian kontak sini, naik ke kontak sini. Jadi kabel merah ini ya, ini yang di kontak ini merah, yang merah polos ini dia itu dari kiprok. Jadi dia nggak terhubung ke sini, terputus di kontak ya kan. Nah ya, merah hitam dengan merah ini kan terputus. Jadi merah hitam ini nanti saya akan tes dengan merah ini. Kalau dia nyambung berarti ya ada yang nempel ya kan. Harusnya nggak nyambung, nyambungnya ya merah ketemu merah aja, merah sini ketemu merah sini nyambung. Tapi kalau ketemu merah hitam kan nggak nyambung harusnya. Nah ini kan merah ya, saya sambungkan ke soket kiprok merah ya. Terus lihat di multitester, ini saya sambungkan ke yang merah polos dulu ya. Saya sambungkan ke merah polos. Nah ini kan nyambung ya ke merah polos ya. Lihat, nah ini kan multitesternya nyambung ya.
Nah, ya memang dia nyambung karena memang jalurnya dari kiprok menuju ke kontak dan bercabang ke aki ya. Terus saya sambungkan ke merah hitam. Ini ya merah hitam. Nah ini nyambung ke merah hitam. Harusnya dia dari merah ke merah hitam itu nggak nyambung ya. Karena kenapa nggak nyambung? Yo karena memang fungsi dari kunci kontak itu memutus kabel warna merah dari kiprok. Kabel pertama merah dari kiprok bercabang ke aki, terus lanjut ke kunci kontak masih warna merah ya. Jadi sampai kunci kontak itu nanti berubah merah hitam ya. Fungsinya dari kunci kontak yaitu memutus arus dari kiprok ke CDI ataupun ke beban ya. Jadi dari kiprok merah naik ke kunci kontak ya, kunci kontak keluarnya merah hitam ya. Jadi dari merah hitam nanti masuk ke sekring ya, jadi sekring keluarnya lagi hitam lagi nanti dibagikan termasuk ke bagian lampu dan lain-lain ya. Jadi kabel merah ini sampai ke kunci kontak sini, dari merah sini ke sini itu enggak terhubung kemana-mana kecuali ke aki aja ya. Nah, dan ini merah hitam ini harusnya kan, ini kan jalur ke CDI ya. Ini nanti ke CDI, merah hitam tek ke CDI dan bercabang lagi. Sebelum CDI nanti ada cabangan, dia mengarah ke sekring, merah hitam ke sekring, keluarnya hitam. Nah itu beban. Jadi kalaupun beban misalkan kabel yang hitam rusak, misalkan putus, dia arus CDI tetap ada, pengapian tetap ada karena merah hitam nggak apa-apa ya. Tapi kalau merah hitamnya misalkan yang putus, berarti beban pun ikut mati. Misalkan yang putus di merah hitam ya, jadi pengapian mati, lampu mati, semuanya mati. Intinya itu utama merah ini, terus keluar merah hitam. Di ini kan nyambung ya, merah sama merah hitam. Harusnya kan terputus, sedangkan ini kan nggak nyambung. Jadi kita bongkar lagi di sini. Ini nanti juga saya bongkar isolasinya di sini. Kemungkinan ada yang nempel. Jadi kabel merah sama merah hitam ini kemungkinan ada yang nempel. Oke, lanjut di sini lagi ya. Ini kan sudah saya kupas. Di sini itu kabelnya masih bagus. Nah ini ya, nggak ada yang nempel antara merah dengan merah hitam. Oh di sini Kang Bro ini nempel. Oh ini ada nempel. Oh ini loh. Oh jadi malah ketiga hitam juga nempel, hitam merah hitam ini nempel jadi satu semua. Nah ini panas ini. Jari ini cinta segitiga jari sing di motor. Jadi kayak gini ya, kan merah ya, keluarnya merah hitam ya, sampai kontak, balik lagi ke sini merah hitam ke CDI, bercabang ke sekring, keluar lagi hitam lagi, naik lagi ke arah kunci kontak lagi ke atas ya gitu. Nah, ini tadi ada nempel di situ ya, masuk pengaruh nempel itu ya. Coba ini tadi kan sudah saya lepas ya, coba di multitester lagi masih bisa enggak. Itu kemarin apanya Mbak? Aku nggak tahu loh. Oke Kang Bro, ini makin lucu lagi. Ini kabel merah kan saya sambungin ke merah kiprok, dan yang hitam ini mau saya sambungin ke bagian kunci kotak ya. Setelah 3 kabel ini tadi yang nempel ya, saya lepas. Jadi ini saya sambungin ke merah polos ya, merah polos yang memang jalur dari sana ya, dari merah kiprok ke kunci kontak. Ini malah nggak full jarumnya, lihat ya, pergerakan jarum sangat sedikit sekali, nggak bisa full les langsung sampai ke 0 tuh nggak bisa. Jadi saya tempel kayak gini. Nah geraknya cuma segitu aja jarumnya, kayak ada yang putus gitu. Terus saya cek di merah hitam ya. Nah ini juga dia masih nyambung tapi sedikit, persis dengan yang merah juga. Jadi ya, ketika yang merah itu nggak mau nyambung ya, arusnya cuma sedikit. Yang merah hitam juga ikut sedikit, lucu. Berarti kabel ini berpengaruh tadi yang nempel ya, di nempel ini berpengaruh. Oke, saya akan cek lagi ya Kang Bro lebih dalam. Saya mau buka di bagian, oh ini di sini nempel juga, di bagian sini nanti saya buka lagi. Oke Kang Bro ya, ini saya cek, tapi joknya sudah saya lepas, dan kabel di bawah jok ini ya, yang ada sekring, terus ini kan mengarah ke aki, terus dan ada relay juga ya.
ini relay. Ini sementara saya cabut dulu. Saya mau tes kabel ini setelah saya cabut ya. Ini kan terhubung ke soket di sini ya, ada soket terhubung ke sini ya. Nah, jadi setelah saya cabut ini, apakah kabel merah ini dengan merah hitam pada sini itu masih terhubung atau enggak? Yang merah hitam di kontak ya, karena tadi kan dua-duanya ini terhubung. Kalau dua-duanya ini masih terhubung, berarti kita akan melakukan pembongkaran sini. Berarti yang konslet antara ini ke bagian sini ya, tidak ke bagian yang belakang. Tapi kalau tidak terhubung, berarti konslet kemungkinan terjadi di bagian kabel yang ini ya. Ini hanya untuk mempercepat langkah pencarian kabel. Jadi kita nggak langsung bongkar semua dedel-dedel. Terus ini kan belum saya buka. Kalau ini memang sudah saya buka sih, biar nggak terlalu banyak yang dibongkar. Oke, saya akan cek di bagian sini. Kabel merah, colokin lagi ya. Memang untuk pengecekan kabel kayak gini ya rada rumit Kang Bro ya. Kalau bengkel nggak telaten itu ya mending turu ya. Oke, ini terhubung ya yang ke kabel merah. Di merah dari kiprok kan menuju ke merah kontak terhubung. Terus saya sambungin yang merah hitam. Nah, merah hitam tidak terhubung, nggak nyambung ya. Oh, ini nggak nyambung. Saya sambungin ke merah hitam. Merah polos dia langsung nyambung, merah hitam nggak nyambung. Dan sebelum saya cabut di bagian kabel ini yang mengarah ke bawah jok ya, atau ke bagian sekring-sekring dan ini, itu dia nyambung ya, walaupun saya sudah cabut kabel di akinya, dia tetap dari sini ke merah hitam itu nyambung. Padahal yang memutuskan ini ya. Jadi kemungkinan kabel ini kan merah ini ya, merah ini kan masuk ke sini. Tak jelasin ya, tak jelasin lagi. Merah ini kan masuk ke sini ya, sini terus ke atas. Yang bercabang ke aki ada kabel merah, ada sekringnya. Merah, sekring, keluar lagi merah ya. Kayak gitu ya. Terus dari sini naik ke kontak, keluar merah hitam. Merah hitam dia masuk lagi ke bagian bawah jok lagi ke sekring. Dari sekring keluar lagi kabel warna hitam. Ini ya contohnya. Nah, ini merah keluarnya merah ya. Jadi dari ini masuk merah, keluar lagi merah, baru ke kontak ya. Terus dari kontak merah hitam set ke arah sini ya, ini merah hitam, kelihatannya merah hitam. Nah, merah hitam set masuk ke sini, keluar lagi warna hitam. Ini yang beban murni. Jadi kalau istilah seperti ini, walaupun sekring sini mati, sekring yang ini ya, yang biru ini mati, lampu-lampu sen dan lain-lain mati, pengapian tetap hidup. Karena kabel yang diambil untuk pengapian masih di kabel warna merah hitam. Jadi belum warna hitam murni ya. Ini ada perubahan di motor jenis Honda Blade ini daripada sebelum-sebelumnya. Ada perubahan di area sekring atau perkabelan, itu memang sudah ada kenaikan lah istilahnya kayak gitu. Oke. Terus karena di sini kan enggak, tadi pas ini saya colokin ke soketnya sini kan dia langsung konslet ya, langsung nyambung semua hitam dan ini. Ini sekarang kan saya cabut sini ya, karena sudah saya cabut ini nggak nyambung, berarti permasalahan kemungkinan di sini. Jadi kita cari kabel yang di sini yang warna merah tadi dengan merah hitam ya, merah dengan merah hitam. Kemungkinan ada yang nempel ya. Jadi ini kan merah kan ke sekring ini ya. Ya, dia nempel ke sekring sebelah ini. Istilahnya misalkan kabel ini dengan ini nempel, jadi merah hitam ini kan langsung menuju ke CDI tanpa ke kontak. Istilahnya dari kiprok langsung di jumper ke CDI tanpa kontak. Makanya kita matikan kontak, dia nggak berfungsi. Videonya cukup panjang, nggak apa-apa ini ya. Coba saya akan cek, tidak kupas sih. Ini yang mengarah ke bawah jok ya. Nah ini ini nempel Kang Bro. Wah parah, berarti bawah jok ini mungkin sering basah ini sepertinya. Lengket semua, astagfirullah. Ini lengket. Ini
isolasinya pun ikut lengket. Nah ini ya, oh iya berarti memang sumber penyakitnya di sini. Oh perhatikan Kang Bro ya, perhatikan dengan seksama. Oke, wah ini malah keropos ini kabel merah yang satu ini udah keropos. Oh ini malah keropos. Iya kira belum fokus. Nah ini keropos ya. Nah ini kan kabel nah ini merah ini kan nempel semua ke bagian ini. Kelihatan ya ada kupasan, terkupas. Ini nah ini ada terkupas, kelihatan kuning-kuning kabelnya ini. Nah ini kabel hitam dan merah hitam nempel. Ini enggak masalah kalau kabel seperti ini karena dia jalurnya masuknya ini, keluarnya ini juga. Yang jadi masalah tadi itu merah sama merah hitam ini loh yang nempel. Tapi kalau merah sama merah hitam ini nempel, andai kata terjadi konslet, kabel itu langsung kebakar karena fungsi dari sistem sekring nggak berfungsi ya. Alah ternyata biang kerok di sini. Nempel kabel ini. Saya buka dulu ya Kang Bro. Yang ini ya, kayak apa ini ya, selangnya ini parah ini. Bener gitu ya, kalau kayak gini ya bakalan rumit ini. Wah nempel semua di sini, malah lebih parah ini. Kang Bro, ini dengan ini nempel. Ini yo tanpa sekring pun sudah jadi nih nempel kayak gini. Nah ini bisa dijadikan pengalaman bahwa poin-poin yang sering terjadi konslet itu di bagian ini. Jadi lain kali kita bisa langsung, kalau ada terjadi konslet kayak gini, kasus yang sama, kita bisa langsung cek di bagian bawah jok kayak gini. Baru kalau di bawah jok aman, baru kita cek lain. Nah, ini paling rawan memang bawah jok itu. Walah, ini Kang. Karena posisi kayak nyuci motor apa itu kan airnya pasti masuk ke bagian bawah jok. Bajigur. Oh ini sudah, ini istilahnya sudah nggak ada yang nempel ya. Sudah pisah semua, tapi ini yang keropos ini akan saya sambung dulu. Wah keropos ini putus nyambung ini bahaya ini. Nanti ketika motor itu dinyalakan itu bisa berebut lah, bisa macam-macam lah penyakitnya. Kabel yang sudah hijau kayak gini tuh kelihatan, biasanya itu luarnya kelihatan masih bagus tapi dalamnya sudah kopong. Nah, oke, saya akan sambung dulu. Nah, lepuk kayak gini sih. Sip. Nanti kita akan coba cek. Ini sementara saya pisahin dulu kayak gini. Ya. Kira-kira masih mau nggak? Misalkan dicabut, dimatikan kontaknya, mau mati nggak? Kalau mau ya berarti sudah fix ini. Jadi kalau sudah fix penyakitnya ini, kita isolasi lagi di sini. Oke ya. Pelek. Wes lek. Oke Kang Bro ya, ini saya udah model-model tadi ya. Pokoknya intinya ketiga kabel ini merah. Yang satunya ini kan dibungkus ya Kang Bro. Yang menuju ke aki ini kan merah, ini kan dibungkus. Jadinya dia aman, nggak terjadi konslet. Harusnya yang merah satunya ini itu dibungkus juga kayak ini. Jadi kemungkinan konslet, terjadi konslet dengan yang ini tuh lebih aman. Yo kalau bisa empat-empatnya. Kalau ini, kalau menurut saya ini kan daerah rawan, apalagi tempatnya kan di bawah jok ya. Biasa teman-teman kan naruh apa neng jok, naruh es batu ya neng jok, naruh kondom ya neng jok, naruh sempak bekas ya neng jok. Pokoknya jok itu tempat yang krusial. Oke ya, ini sudah saya pisahkan. Coba saya nyalakan ya, coba saya nyalakan.
Ini tadi kan, nah soketnya kan ini saya cabut di 3 soket ini. Sebenarnya yang 2 ini sih nggak masalah karena ini terhubungnya ke bagian bagian starter ya. Jadi yang kursial itu 3 ini. Ketiga ini tadi kan nempel semua ya jadi satu. Ini saya coba lerai dulu ya biar nggak kelahi ini. Mosok tonggone dhewe diembat iki bahaya iki anu iki geragas sih Kang. Ini anu dia apa itu fuckboy sih. Fuckboy ya tetangga-tetangganya disikat semua, tempelin semua. Oke ya, ini saya hidupkan. Mudah-mudahan bisa lah ya. Ini kontaknya on ya, sudah on. Saya nyalakan. Nah, ini kan hidup. Coba saya off kan. Nah, mesin langsung mati ya. Perhatikan ya, mesin langsung mati. Nah, terus coba sekali lagi ya. Nah, hidup ya. Terus saya off kan lagi. Nah, mesin kan langsung mati. Tadi kan nggak mau mati ya. Dicabut sini aja nggak mau mati. Sekarang saya akan coba bagaimana yang terjadi apabila terjadi konslet. Misalkan ini ya. Inti dari semua itu kabel merah ini, yang dari kiprok ini. Nempel ke merah hitam ya motor nggak mau mati, nempel ke hitam juga nggak mau mati. Karena merah hitam ini kan masuk ke bagian CDI. Kalau ke merah hitam nanti juga terhubung ke CDI kecuali nempel ke merah hitam tapi sekringnya putus, dia nggak akan mau hidup, nggak akan mau mati juga. Maksudnya mesin nggak mau hidup dan di kontak off juga dia nggak mau. Coba saya ya, merah saya tempelin ke merah hitam. Ini kan ada bekas kabel yang ngelupas tadi ya. Saya tempelin gini, pakai tangan gini ya. Terus saya starter di bagian sini ya. Saya starter. Nah ini kan hidup ya. Saya matikan kontaknya dengan posisi ini nempel gini, konslet lah ya istilahnya ya. Saya matikan. Motor nggak mau mati Kang Bro. Nah ya kan. Bahkan Kang Bro cabut sini pun dia nggak akan mau mati. Karena kabel merah polos ini kan dari kiprok, dia memberikan arus langsung ke CDI. Nah ini kan posisinya saya cabut ya, kontaknya. Kalau ini lepas dari konsletnya, misalkan lepas gini, baru dia mati. Nah terus ini yang terjadi apabila kabel merah nempel dengan kabel hitam. Sorry kalau gambarnya kurang jelas, kalau saya perdekat nanti yo enggak anu ya. Inilah kayak gini lah gambarannya ya, merah dengan hitam ini nempel, seumpama ya ini nempel kayak gini, kayak posisi tadi ya nempel semua. Kalau tadi kan ketiga-tiganya nempel. Dengan posisi ini terputus, atau saya hubungkan dulu lah ya, saya hubungkan dulu. Terus kontak on, saya starter. Mesin hidup ya. Ini kalau kabel merah sama hitam nempel. Saya off kan di sini. Mesin pun nggak akan mati Kang Bro. Ya, terkecuali sekringnya ini putus atau kita cabut gini, misalkan ya. Kita cabut gini, ya. Itu kemungkinan bisa mati. Kayak gitu ya. Oke, saya lepas dulu. Nah kayak gini. Nah ini saya matikan, dia mati. Jadi kayak gitu. Kalau merah ini nempel ke ini ya tetap motor nggak mau dimatikan, nempel ke ini juga nggak mau dimatikan. Oke, jadi ini nanti akan saya rapikan. Kalau ada selang nanti saya bikinkan selang kayak gini juga lah, kayak yang merah sebelahnya ini, ketiga-tiganya. Kalau nggak ada ya nanti paling saya isolasi mandiri 1, 2, 3 isolasi sendiri-sendiri, baru kita isolasi jadi satu kayak gitu biar nggak terjadi konslet lagi karena posisinya ini di bawah jok. Nah dan ya ini masalah paling sering dialami sama teman-teman, akinya sering drop ya, aki baru drop lagi, rusak lagi, ganti aki lagi, rusak lagi ya, karena kayak gini arus nempel terus kayak gini, konslet lah istilahnya. Kan sama halnya kayak kita matikan kontak ini tadi, dimatikan kontak,
motor nggak mau mati ya, ibaratnya seperti itu. Walaupun secara kita lihat sekilas ya, ketika motor itu dimatikan tek gini, motor mati. Kalau konsletnya secara ringan lah istilahnya, motor mati. Tapi arus dari aki yang kabel merah ini akan terus berjalan memberikan arus ke kabel-kabel yang lain. Istilahnya kayak kita kalau lupa matikan kontak. Jadi motor itu tetap on terus kayak gitu. Cuman onnya di bagian kabel-kabel yang kayak gini, kayak gitu. Itu biasanya membuat motor itu boros aki juga. Oke, jadi kayak gitu aja dulu ya pengertian mengenai kabel ini. Yang jelas penyakitnya sudah ketemu, kita tinggal rapikan aja kembali. Kita cabut soketnya lagi, soket-soketnya ini ya, biar bisa masuk lagi ke bagian dalam jok. Nah, enggak dicabutin dulu ya enggak bisa nanti dimasukkan jok. Nah, ini kita cabutin lagi. Nah, cabutin lagi ya. Terus saya akan masukkan ke dalam joknya sini lagi, dalam jok sini. Saya rapikan dulu kabelnya, masukkan jok, nanti saya rakit kembali. Ya, kayak gitu aja lah videonya. Soal merapikan mungkin Kang Bro punya inisiatif masing-masing ya. Mungkin Kang Bro sudah kreatif sendiri ya. Jadi gitu aja lah. Semoga videonya bermanfaat ya. Mungkin video ini memang panjang sekali, tapi ya penuh dengan ilmu yang bulat. Penuh dengan ilmu yang amburadul ya. Tapi yo memanglah kayak gini faktanya. Itu kita di lapangan itu enggak seperti teori waktu kita di sekolah itu kayaknya simpel-simpel aja, kerusakannya cuman itu aja. Tapi kenyataannya di lapangan itu ada aja yang aneh itu, yang lucu terkadang di pikiran. Guys, gitu aja, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.